Badan Legislasi atau Balek DPR RI hari ini menggelar rapat kerja membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat yang digelar satu hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Balek dipimpin oleh Wakil Ketua Balek Ahmad Baidowi yang dihadiri 80 anggota dari 9 fraksi. Menurut Baidowi, rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada sudah memenuhi syarat quorum. Menurut politisi P3 itu, RUU Pilkada yang dibahas merupakan usul inisiatif DPR November 2023 tahun lalu. Ia pun menepis anggapan jika rapat ini digelar mendadak karena ada putusan MK Selasa kemarin. Menurutnya, pembahasan RUU sempat tertunda karena disibukkan pelaksanaan pemilu Februari lalu. Karena sudah ditolak, maka kehilangan urgensi waktu itu. Sambil menunggu waktu, kemudian pemerintah menyempurnakan DIM, beberapa yang akan diberikan masukan, terus sampai kemarin ada putusan MK. Nah, kebetulan sekali surprise-nya yang undang-undang yang RUU yang kita ajukan itu masuk ke DPR, ya pas momentumnya tepat. Karena kalau tidak segera diselesaikan polemik ini akan menimbulkan kegaduhan politik hukum di negeri ini. Sejumlah pihak menduga rapat Balek yang dilakukan satu hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk menganulir putusan MK. Namun anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PAN, Yandri Susanto, membantah hal tersebut. Menurutnya, rapat hari ini untuk membahas hasil putusan MK agar bisa ditafsirkan secara jelas. Ya, kita nggak mungkin menganulir MK, kita ingin menyadur itu biar terang benderang, tidak ada tafsir yang liar oleh penyelenggara KPU maupun pasangan calon yang ingin berkontestasi di pilkada. Inilah redaksinya, titik komanya, kalimat per kalimatnya itu mesti kita sadur dalam undang-undang pilkada. Kita menghormati putusan MK itu, maka saking hormatnya kita membahas itu pada hari ini sesegera mungkin sehingga payung hukum terhadap pelaksanaan pilkada itu bisa terang benderang. Sebelumnya, Selasa kemarin, Mahkamah Konstitusi memutuskan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung pasangan calon kepala daerah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat Balek DPR sepakati syarat baru pilkada hanya untuk partai non-parlemen atau tidak memiliki kursi sebagai anggota dewan. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah di pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di parlemen, dalam hal ini DPRD. Keputusan ini merupakan kelanjutan ketentuan mengikuti putusan MK nomor 60 tahun 2024. Sebelumnya MK memutuskan syarat parpol dan koalisi parpol bisa mengusung pasangan calon, yaitu memperoleh suara sah dari 6,5% hingga 10% tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi tersebut. Respon di pasal 40 tentang syarat pencalonan. Syarat pencalonan tadi juga mufakat tadi, tidak ada perdebatan dari syarat itu yang mempunyai kursi di DPR, DPRD, kabupaten kota maupun provinsi. Syaratnya kalau dihitung dengan jumlah kursi tetap 20% bisa mencalonkan. Bagi partai yang non-seat atau tidak punya kursi, boleh juga mencalonkan dengan persyaratan sesuai dengan jumlah penduduk seperti yang dicantumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau penduduknya sekitar 250.000, ya berarti dia berapa persen. Kalau 2 juta, berapa persen. Tadi ada detailnya. Artinya kalau dulu non-seat itu hanya mendukung, tidak bisa mencalonkan, ini ada lompatan besar, kita merespon dari Mahkamah Konstitusi, boleh mencalonkan kalau memenuhi syarat persentase yang sudah diputuskan. Jadi kalau misalkan partai-partai non-seat berkumpul dengan suara sah, mencalonkan satu pasangan calon boleh. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari rapat Balek DPR tentang revisi Undang-Undang Pilkada, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, sudah ada Felicia Amelinda. Silakan Felicia.
Ya Windy dan juga pemirsa. Lewat 13 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga dilanjutkan oleh rapat panja atau panitia kerja yang mana dimulai pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Ini lebih awal dilaksanakan setelah sebelumnya dijadwalkan akan dilaksanakan rapat panja ini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rapat itu sendiri membahas tentang pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang atau RUU Pilkada. Dan pemirsa memang tadi menurut hasil atau dari rapat panitia kerja sendiri, ini tadi kami sempat berwawancarai dari Susanto selaku wakil ketua RI yang mengatakan bahwa untuk hasil tadi ini baik itu pemerintah maupun DPR RI tidak menentang atas putusan Mahkamah Konstitusi sehingga bagi para non-seat ini atau yang tidak memiliki kursi ini dapat mencalonkan pasangan calon asalkan dapat memenuhi persentase yang telah ditentukan. Dan pemirsa, nantinya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini akan dilakukan rapat kerja perihal pengambilan keputusan atas hasil pembahasan RUU Pilkada yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan DPD RI, yang mana nantinya pada 19.00 waktu Indonesia Barat ini merupakan putusan dari hasil rapat yang tadi telah dilaksanakan pada pukul 11 hingga pukul 12 tadi, rapat balik dan juga rapat panitia kerja. Dan nantinya juga kami akan tetap terus menunggu bagaimana hasil yang akan ditetapkan, apakah nantinya akan ada sanggahan atau ada perubahan dari yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. Dan pemirsa, memang sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permintaan atau gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada, yang mana Mahkamah Konstitusi kemarin menyatakan gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Dan tadi juga seperti yang kami wawancara terhadap Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto ini juga mengatakan bahwa pada rapat tadi tidak menentukan telah ditetapkan oleh MK, namun memang nantinya akan dilihat bagaimana akan mencukupi atau tidak ada pertentangan untuk MK tersebut, hasil putusan MK tersebut. Demikian Windy, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih Felicia Melinda atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Sebelumnya MK memutuskan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD atau tanpa berkoalisi. Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah syarat bagi partai politik atau koalisi untuk mengajukan peserta pilkada, provinsi, kabupaten, dan kota. MK menyebut parpol atau koalisi parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD. Ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara parpol atau koalisi parpol hasil pileg DPRD atau 20% kursi DPRD. Aturan baru ini mengurangi jumlah persen perolehan suara secara signifikan sehingga memungkinkan parpol mengajukan calon gubernur, bupati atau wali kota tanpa perlu berkoalisi. Untuk mengusung calon gubernur, bupati atau wali kota menjadi antara 10% hingga 6,5% jumlah suara, tergantung jumlah pemilih tetap di daerah pemilihan. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Ketua KPU Muhammad Afifuddin akan menindaklanjutinya. Ada sejumlah langkah yang akan dilakukan KPU untuk menyikapi putusan MK tersebut. Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. KPU juga akan melakukan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum sesaat lagi. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum. Bahlil terpilih secara aklamasi. Bahlil Lahadalia akhirnya resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur beberapa waktu lalu. Ia ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional ke-11 di Jakarta. Seluruh peserta Munas yang hadir sepakat mengangkat dan menetapkan Menteri ESDM tersebut sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Sidang Munas Golkar, Adis Kadir, kemudian menetapkan pengesahan Bahlil sebagai Ketua Umum dengan mengetuk palu sidang sebanyak 3 kali. Saya menanyakan, apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029? Setuju? 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 Sekretaris Sidang Munas Golkar Aceh Hasan kemudian membacakan surat keputusan. Selain menetapkan Bahlil sebagai Ketua Umum, Munas juga memberikan mandat kepada Bahlil untuk menjadi formatur tunggal. Selanjutnya, Bahlil akan menyusun perangkat pengurus DPP Golkar periode 2024-2029. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Munas Golkar, kita terhubung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo. Ardo, silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Windy dan juga pemirsa. Benar sekali tadi paket berita yang kita sama-sama dengarkan di layar kaca Anda pemirsa TV One. Memang benar bahwa tadi Menteri SDM terpilih yang baru saja dilantik begitu juga kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih Partai Golkar melalui skema aklamasi dalam musyawarah nasional yang berlangsung di Jakarta Convention Center di Jakarta Selatan. Lalu kemudian juga pemirsa dalam keterangan yang diberikan oleh Bahlil. Pertama dari pidato, kita bahas yang pertama. Dalam pidato memang Bahlil ini berambisi untuk menargetkan suara di pilkada seluruh provinsi dan juga daerah di Indonesia. Ini ditargetkan mencapai 60% dari total 38 provinsi dengan rincian ini ada di
tersebar di 416 kabupaten dan juga 98 kota yang ada di Indonesia. Kemudian juga daripada misi-misi tadi, Bahlil juga sempat menegaskan terkait simpang siurnya begitu informasi mengenai merapatnya Presiden Joko Widodo menjadi Dewan Pembina Partai Golkar, di mana tadi yang menarik pemirsa jika kita dengarkan keterangan daripada Bahlil sendiri, memang Bahlil ini membantah bahwa hingga saat ini tidak dan juga belum ada pembahasan terkait mantan gubernur Jakarta tersebut untuk menjadi Dewan Pembina Partai Golkar pasca terpilihnya Bahlil sebagai ketua umum. Namun ia tadi sempat berujar dan berkelakar begitu bahwa memang jika masyarakat Indonesia mendoakan Jokowi untuk menjadi Dewan Pembina, maka ia akan membantu juga mendoakan yang terbaik, salah satunya dengan apakah mungkin begitu Presiden Joko Widodo menjadi Dewan Pembina secara struktural di Partai Golkar sendiri. Dan memang untuk Bahlil sendiri pasca terpilih, ia juga memang menjanjikan akan segera mengurus persiapan-persiapan terkait penunjukan jajaran kepengurusan. Di antaranya tadi ia menargetkan pada tanggal 26 atau maksimal 27 Agustus mendatang pada pekan depan ini akan tersusun ataupun juga sudah terbentuk struktur kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinannya periode 2024 hingga 2029 mendatang. Namun ia juga tadi tidak menjabarkan terkait secara spesifik siapa-siapa saja yang kemudian akan mengisi jajaran strategis dalam posisi struktural di Partai Golkar di era kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan. Namun memang Bahlil selain tadi membahas soal struktur kepengurusan baru, juga membahas soal Presiden Joko Widodo. Memang jika kita elaborasi begitu, memang pada malam hari nanti, pada pukul 7 malam nantinya akan berlangsung penutupan musyawarah nasional atau Munas Partai Golkar di JCC Senen Jakarta Selatan yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dan memang belum ada yang dapat dipastikan apakah kemudian kehadiran Presiden Joko Widodo ini akan menjadi kepastian bahwa Presiden akan mengisi jabatan Dewan Pembina. Namun memang hal ini tentunya juga selaras dengan angin dan isu yang terus berkembang belakangan ini di kalangan masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo diisukan akan merapat ke Partai Golkar begitu. Sementara demikian dari JCC kembali ke studio. Windy. Yohanes Leonardo atas laporan Anda. Pemirsa, Ketua Umum baru Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung Raja Jawa dalam pidato perdananya setelah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pengganti Erlangga. Bahlil meminta para kader tidak main-main dengan Raja Jawa jika tidak ingin celaka. Berikut cuplikan pidato Bahlil Lahadalia. Kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kekaryaan. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat, Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Balik DPR sepakat mengikuti putusan Mahkamah Agung mengenai syarat batas usia pencalonan di Pilkada di mana calon gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik. Kabarnya sesaat lagi.
Rapat panja Badan Legislasi DPR yang membahas RUU Pilkada menyepakati revisi soal batas usia calon yang akan maju di Pilkada serentak. Balik DPR sepakat mengikuti putusan Mahkamah Agung di mana calon gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik. Kesepakatan ini sekaligus menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan calon gubernur minimal berusia 30 tahun saat mendaftarkan diri. Ketua Komite 1 DPR. Badan Legislasi Balik DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada soal syarat minimum usia calon kepala daerah yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung pada 29 Mei 2024 lalu. Putusan MA menyebut calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal berusia 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota dan calon wakil bupati atau wakil wali kota terhitung sejak dilantik sebagai pasangan terpilih. Dengan demikian, Balik tidak menghiraukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 di mana seseorang yang bisa maju sebagai calon gubernur bila berusia 30 tahun saat mendaftarkan diri. Setelah forum panja RUU Pilkada menyepakati semua daftar isian masalah, hasilnya ini nanti akan dibawa ke paripurna untuk disahkan. Kesepakatan ini sekaligus menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan calon minimal berusia 30 tahun saat melakukan pendaftaran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sudah mulai jalan ya. Hasil 1 sampai 2 ya. Atalia Praratia, istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memutuskan tidak akan maju di pemilihan wali kota Bandung maupun calon wakil gubernur Jawa Barat. Dirinya mengaku akan lebih fokus untuk mengabdi sebagai anggota DPR RI setelah memenangkan pileg di daerah pemilihan kota Bandung dan kota Cimahi. Sosialisasi ke pasar sambil belanja, Masya Allah segala ayat. Atalia Praratia memutuskan tidak akan maju dalam pemilihan wali kota atau Pilwakot Bandung maupun kontestasi Pilkada Jawa Barat sebagai calon wakil gubernur. Istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini secara resmi menyampaikan pengunduran diri setelah melewati proses diskusi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebaikan yang jauh lebih besar. Khusus kepada Partai Golkar, Atalia mengatakan berterima kasih karena sudah memahami keputusan yang diambil. Ia pun meminta izin untuk mengabdi sebagai legislator DPR RI di Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk melanjutkan amanah yang sudah dipercayakan sebelumnya. Masyarakat Kota Bandung dan juga Jawa Barat. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Hal yang tak ternilai dan bahkan menjadi modal penting untuk bisa berlaga di kontestasi Pilkada 2024 sesuai sprint yang saya terima beberapa bulan yang lalu. Namun, setelah melewati proses diskusi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebaikan yang jauh lebih besar, dengan sadar diri di momen ini izinkan saya secara resmi menyampaikan pengunduran diri dari calon wali kota Bandung dan atau kandidat calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, setelah Mahkamah Konstitusi kemarin menetapkan putusan tentang syarat ambang batas pencalonan pilkada, Panja Balik DPR hari ini menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada. Lantas bagaimanakah Komisi Pemilihan Umum menyikapi dua putusan tersebut? Sudah bersama kami Komisioner KPU Idam Kolik. Selamat sore Pak Idam. Selamat sore Mbak. Pak Idam, yang ingin kami tanyakan bagaimana lantas KPU melihat hasil dari rapat balik Panja Balik DPR hari ini tentang syarat ambang batas pendaftaran calon pilkada dan syarat batas usia calon kepala daerah, Pak Idam. Berkenaan dengan apa yang dibahas di Badan Legislasi DPR RI, itu sebenarnya aktualisasi dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana DPR posisinya adalah sebagai pembentuk undang-undang dan kami sebagai penyelenggara pemilu atau dengan istilah lain pelaksana dari undang-undang, tentunya kami harus menghormati kewenangan konstitusional yang diberikan konstitusi kepada DPR selaku pembentuk undang-undang.
Karena ini sifatnya urgensi, apakah dari KPU langsung akan menjadwalkan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan pihak DPR maupun pemerintah, Pak Idam? Sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU strip 14 Romawi /2016, KPU diwajibkan untuk berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang dan KPU sudah berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah. Kami yakin dalam rentang waktu yang tidak lama lagi KPU akan diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat dengar pendapat yang di mana dalam rapat tersebut KPU dipersilakan untuk konsultasi dengan pembentuk undang-undang sebagaimana yang selama ini pernah dilakukan. Kenapa KPU harus berkonsultasi? Pertama, hal tersebut merupakan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami dahulu pernah menghadapi situasi yang hampir mirip dengan situasi hari ini pasca dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023 jelang pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan dalam putusan DKPP khususnya dalam pertimbangan putusan DKPP berkenaan dengan hal tersebut, KPU diingatkan atau diwajibkan agar melakukan konsultasi terlebih dahulu dalam rangka perubahan peraturan KPU karena itu merupakan satu prosedur yang harus ditempuh. Sehingga pada kesempatan ini KPU akan menempuh konsultasi dengan pembentuk undang-undang terlebih dahulu, walaupun memang seringkali publik berkomentar, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah terang benderang, betul sekali. Ini berkaitan dengan prosedur administrasi perubahan dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh KPU. Dan dahulu pengalaman kami di tahun 2023 jelang pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden, ketika kami belum diberikan kesempatan melakukan konsultasi dengan pembentuk undang-undang, dikarenakan pada waktu itu DPR sedang berada dalam masa reses, Kementerian Hukum dan HAM itu menyampaikan informasi kepada kami bahwa sebuah perubahan peraturan KPU tanpa proses rapat konsultasi itu tidak bisa dilakukan rapat harmonisasi. Jadi rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang ini sifatnya wajib sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU strip 14 Romawi /2016. Pak Idam, bagaimana KPU menafsirkan putusan MK dan hasil rapat panja DPR hari ini? Apakah sudah sesuai, Pak Idam? Berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, KPU tidak punya kewenangan untuk menafsirkan. KPU hanya ditugaskan untuk melaksanakan aturan tersebut dan terlebih dahulu harus berkonsultasi. Dan kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PU strip 22 Romawi /2024 itu merupakan putusan dengan amar yang sangat eksplisit yang dimana publik dengan mudah dapat memahaminya. Putusan tersebut itu menjelaskan tentang pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang dimana Mahkamah merumuskan sendiri tentang syarat dukungan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lewat pendekatan perolehan suara sah yang dimulai dari 6,5% sampai dengan 10% dan hal tersebut sangat bergantung pada jumlah penduduk yang termuat dalam DPT. DPT yang dimaksud itu adalah DPT yang ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 2 Juli 2023 yang lalu. Yang selanjutnya di diktum ketiga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PU strip 22 Romawi /2024, Mahkamah menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 inkonstitusional. Lantas dengan hasil yang sementara ini sudah diterima ataupun putusan dari MK maupun hasil rapat, apakah KPU akan menerapkan putusan dari MK ataupun hasil rapat DPR soal revisi Undang-Undang Pilkada ini, Pak Idam? Berkenaan dengan pembentukan undang-undang, ini merupakan kewenangan penuh atau kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada DPR beserta pemerintah yang sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan kita ketahui sebuah perubahan undang-undang itu dapat berlaku pasca diundangkan di dalam lembar negara. Jadi pada prinsipnya KPU menunggu apakah perubahan undang-undang tersebut itu akan segera diundangkan atau dicatat dalam lembar negara atau tidak. Informasi yang kami peroleh ya secara informal dari rekan-rekan di DPR bahwa esok informasinya akan ada rapat paripurna. Ya, tapi tentunya kami sebagai pihak ya
yang pelaksana undang-undang, ya kami tentunya akan mencermati perkembangan informasi ini. Lantas apa langkah-langkah yang akan diambil oleh KPU dalam waktu terdekat ini, Pak Idam? KPU sudah berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang, yang dimana KPU berharap dalam rentang waktu yang tidak lama, KPU bisa diberikan kesempatan melakukan rapat konsultasi sambil menunggu pelaksanaan rapat konsultasi sebagai tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. KPU melakukan kajian terhadap salinan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemarin sebenarnya tidak hanya satu putusan Mahkamah Konstitusi, tapi sepengetahuan kami ada 5 putusan Mahkamah Konstitusi, dan hal tersebut harus kami kaji secara cermat agar kami memahami atau memiliki konstruksi hukum yang tepat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bagaimana nantinya KPU memutuskan apa saja yang akan dilakukan ataupun diterapkan dari undang-undang ataupun pilkada nantinya, Pak Idam? Ya, langkah pertama KPU harus lakukan perubahan terhadap peraturan KPU yang telah kami terbitkan, dalam hal ini peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Dan dalam proses legal drafting kami harus merujuk pada prinsip berkepastian hukum dan prinsip tertib. Ya, yang dimaksud dengan prinsip berkepastian hukum bahwa di Indonesia memiliki tata peraturan perundang-undangan ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, khususnya pasal 7 ayat 1. Yang dimana dalam penyusunan legal drafting nanti kami harus merujuk pada perundang-undangan mengenai tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lantas kapan waktu yang harus segera dilakukan oleh pihak KPU untuk memutuskan usai dilakukannya tentunya rapat konsultasi dari DPR maupun dari MK sudah adanya putusan ini, Pak Idam? Kami meyakini tidak dalam waktu lama lagi kami bisa diberikan kesempatan berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, karena sebagaimana sudah menjadi pengetahuan publik seperti yang kami atur di dalam lampiran peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 dan lampiran 1 peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 bahwa pada tanggal 27 Agustus adalah hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan hal ini berlangsung sampai dengan 3 hari atau sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Dan artinya sudah tinggal menghitung hari menuju tanggal 27 Agustus. Ya, mudah-mudahan kami bisa segera dapat berkonsultasi dan kami yakin pembentuk undang-undang dapat memahami situasi ini. Baik, terima kasih Pak Idam Khalif atas waktunya bersama kami selaku Komisioner KPU. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih. Dan pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan surat rekomendasi resmi kepada para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024. Dari lebih 300 SK yang diserahkan tersebut, salah satunya diserahkan untuk bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Partai Keadilan Sejahtera resmi menetapkan dukungan kepada 365 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada serentak 2024. Hal ini dilakukan dengan menyerahkan formulir B1 KWK atau surat pernyataan dukungan resmi kepada pasangan calon. Pasangan bakal calon kepala daerah Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, menjadi yang pertama mendapat surat dukungan resmi dari PKS. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil turut mengomentari putusan MK yang mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. Ia mengatakan masih mempelajari putusan tersebut dan akan menghormati aturan yang diputuskan. Saya tidak paham, semua yang tidak paham tentu harus dipelajari dulu dan kembali diserahkan pada institusi yang akan memutuskan hal-hal seperti itu. Kalau tugas saya kan ikut proses, diusung partai sendiri, berdinamika, bernegosiasi. Apapun hasilnya kita serahkan pada institusi negara dan kita hormati hasil. Oke, siap. Salam sejahtera untuk kita semua. Ridwan Kamil dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 oleh 12 partai politik. Ia akan berpasangan dengan kader PKS Suswono. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Canberra Selasa.
PM Australia Anthony Albanese dan jajarannya menyambut baik kedatangan delegasi Indonesia di negara kanguru tersebut. Saat berdiskusi, Menhan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto dan PM Australia membicarakan peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Prabowo menyampaikan Indonesia akan selalu ingat bahwa Australia merupakan salah satu negara yang pertama mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1940-an. Dia bertekad akan melanjutkan hubungan baik dengan negara tetangga ini. Sepakat dengan Prabowo, PM Albanese menyampaikan pemerintahannya berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia untuk membentuk kawasan yang stabil, damai, dan makmur, serta saling menghormati kedaulatan masing-masing. I think we are very happy today to have several decades of very close cooperation, and I am determined to continue this good neighbor relationship. Of course, I will continue the general policies of President Joko Widodo, in which Australia plays a very important role for us. In most fields, especially in the field of economics. Simulasi sistem pengamanan kota digelar dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada 2024. Sistem pengamanan kota, Sispam Kota, dirancang untuk mengelola dan mengamankan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, dan ada beberapa peragaan yang dilaksanakan dalam simulasi ini seperti pengendalian massa. Personel dilatih untuk menghadapi potensi gangguan selama tahapan pemilu, termasuk pendistribusian logistik, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan pemenang. 45 anggota DPRD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah periode 2024 hingga 2029 mengikuti pelantikan di kantor DPRD Rembang. Menariknya, dari 45 orang anggota dewan yang dilantik tersebut, 2 di antaranya merupakan bapak dan anak yang sama-sama terpilih menjadi anggota baru DPRD Rembang. Usai sudah perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang bersama rekan saya Andromeda Merkuri dan juga Kinavita. Saya Windy Wellington ya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.